Perkenalkan, nama saya Anugrah Gusti Kuncoro Putra dengan NIM 24117641127 dari kelas Ilmu Hukum C, Program Studi S1 Ilmu Hukum Kampus Unesa 5, Magetan. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan salah satu dari subjek hukum internasional, yaitu subjek hukum individu. Yang pertama, pengertian mengenai subjek hukum individu adalah subjek hukum individu adalah orang perorangan yang diakui memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Sebelumnya, hukum internasional lebih fokus pada negara sebagai subjek utama, tetapi dengan perkembangan hukum internasional yang mengutamakan hak asasi manusia, individu kini juga dianggap sebagai subjek hukum yang dapat menuntut perlindungan hak-haknya atau dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional. Kemudian ada pun penjelasan tentang mengapa individu dapat dikategorikan sebagai subjek hukum internasional, yaitu individu dapat dikategorikan sebagai subjek hukum internasional karena perkembangan hukum internasional yang telah mengakui hak dan kewajiban individu dalam berbagai konteks. Pada awalnya, subjek hukum internasional lebih banyak berfokus pada negara sebagai aktor utama, tetapi seiring berjalannya waktu, individu mulai diperhatikan sebagai subjek yang memiliki kedudukan dalam hukum internasional. Kemudian contoh dari subjek hukum individu adalah yang pertama, individu sebagai pemegang hak asasi manusia. Jadi setiap orang yang dilindungi oleh hukum internasional mengenai hak asasi manusia, misalnya hak atas kebebasan berbicara, hak atas perlindungan dari penyiksaan, atau hak atas pendidikan. Yang kedua, individu sebagai tersangka dalam kejahatan internasional. Dalam hukum internasional, individu juga dapat bertanggung jawab atas kejahatan internasional, seperti kejahatan perang, genosida, atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Kemudian adapun permasalahan dari adanya subjek hukum individu tersebut adalah 1. Keterbatasan yurisdiksi internasional. Pengadilan internasional seperti Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC hanya memiliki yurisdiksi terbatas. Artinya, hanya individu yang terlibat dalam kejahatan internasional yang terjadi di negara-negara yang dapat meratifikasi Statuta Roma atau yang diadili atas permintaan Dewan Keamanan PBB yang dapat diadili. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China tidak meratifikasi Statuta Roma ini, sehingga individu dari negara tersebut tidak bisa diajukan ke ICC. Yang kedua, dampak dari adanya subjek hukum individu adalah kesulitan dalam menegakkan kewajiban internasional bagi individu. Walaupun individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional, implementasi kewajiban internasional terhadap individu seringkali sulit. Banyak negara yang tidak sepenuhnya mendukung atau mengakui mekanisme internasional yang mengikat individu. Yang ketiga, sumber daya terbatas untuk pengadilan internasional. Pengadilan internasional yang mengadili individu seperti ICC menghadapi keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun personel. Hal ini mempersulit proses peradilan dan memperpanjang waktu untuk menyelesaikan kasus-kasus besar. Yang keempat, kepentingan negara yang bertentangan. Negara-negara seringkali memiliki kepentingan politik yang bertentangan dengan penegakan hukum internasional terhadap individu, terutama jika individu tersebut merupakan pemimpin negara atau tokoh penting. Sebagai contoh, banyak negara yang menentang penangkapan pemimpin yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia atau kejahatan internasional. Dan yang terakhir atau yang kelima dari dampak adanya subjek hukum individu tersebut adalah ketergantungan pada kerjasama negara. Untuk menegakkan hukum internasional terhadap individu, diperlukan kerjasama dari negara-negara yang bersangkutan, baik dalam hal penangkapan maupun ekstradisi. Banyak negara enggan menyerahkan warganya kepada pengadilan internasional karena alasan politik atau hukum domestik. Kesimpulannya, meskipun pengakuan individu sebagai subjek hukum internasional memberikan banyak manfaat, seperti perlindungan hak asasi manusia dan penuntutan terhadap pelanggaran hukum internasional,
terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang perlu diatasi. Pemecahan masalah-masalah ini memerlukan kerjasama internasional yang baik, penguatan mekanisme pengadilan internasional, serta penegakan hukum yang lebih adil dan konsisten di tingkat global. Sekian, itulah penjelasan mengenai subjek hukum internasional individu dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.